Shalom Aleichem kepada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi, Bapak Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, Bapak Sorgawi, Pak Iman Lahagu II. Shalom Aleichem kepada Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi, yaitu Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Aleichem kepada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, dan Ratu Adil. Dan Shalom Aleichem kepada saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali di dalam video kesaksian. Mari kita bersaksi untuk menyuarakan suara kebenaran, menyatakan bahwa Tuhan sudah ada di muka bumi bersama-sama dengan kami di dunia ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang ke hadirat yang kudus saat ini Bapa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan, karena saat ini hamba akan bersaksi untuk menyuarakan suara kebenaran firman dan pujian. Berkati hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyuarakan suara kebenaran di dunia yang gelap ini, sehingga bagi mereka-mereka yang tidak mempercayai Engkau, mereka datang kembali kepadamu menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan berkati hamba-Mu saat ini, segala kuasa iblis, kuasa apapun yang akan mengganggu hamba-Mu saat ini, hamba patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, dan syukur dan permohonan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebelum saya baca firman Tuhan, saya akan memuji satu pujian. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih besar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Saya akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di surat Yohanes yang kedua. Surat Yohanes kedua, pasal 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, sekali lagi saya baca lagi. Surat Yohanes yang kedua ayat pasal pertama ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang di akhir zaman ini sekarang terjadi apa? Anti-zaman, antikristus, antikris, yang dikatakan dengan bahasa yang lain mengatakan dajjal, antikristus, itulah dajjal. Nah itulah ya, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis sudah mempengaruhi manusia-manusia di muka bumi ini tersesat, tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah ada datang ke dunia. Di zaman lampau, di zaman anugerah 2000 tahun yang lalu, 2026 tahun yang lalu, Tuhan datang juga sebagai manusia, berinkarnasi dalam tubuh manusia, ya, untuk menyebarkan Injil. Tuhan menyamar jadi manusia, tapi mereka tidak percaya. Hanya segelintir manusia yang percaya bahwa dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Mesias. Apa bedanya zaman dahulu dengan zaman sekarang? Sama. Lebih parah lagi di akhir zaman ini. Malah Tuhan diejek, dicaci, dimaki. Bayangkan, dibilangi penyesat, sudah disesatkan. Dan kami juga pengikut-pengikutnya juga menerima hal yang sama seperti apa yang Tuhan terima ya. Memang kan Tuhan mengatakan, kamu bukan dari dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini, kamu adalah anak-anak Tuhan dari sorga. Jadi kita adalah umat-umat pilihan zaman sekarang. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, bertobat cari Tuhan. Di akhir zaman ini, Tuhan sudah datang dengan hukuman-hukuman. 12 elemen hukuman sedang dijalankan untuk menghukum dunia ini. Akan dihabiskan dunia ini. Sebelum terlambat, cari Tuhan. Dan ini dikatakan sini guru-guru palsu ya. Guru-guru palsu mengajarkan penyesat. Mereka itu mengajarkan hanya apa? Untuk cari apa? Kesenangan mereka. Kumpulkan duit banyak-banyak untuk kesenangan mereka. Bukan harta sorga yang dikumpul, tapi harta dunia. Akhirnya begitu mati,
apa yang terjadi? Ya langsung masuk neraka, tidak dalam surga. Tapi khotbah-khotbah mereka, ajaran mereka muluk-muluk bahwa harus begini, jadi pengikut Yesus bakal selamat lah. Tidak, bukan dia percaya Yesus langsung selamat, tidak segampang itu kita langsung selamat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anak Tuhan, umat-umat kudus yang Dia pilih di akhir zaman ini, harus mengikuti proses. Bukan asal bilang percaya Yesus kita selamat, tidak. Kita harus mengikuti proses demi proses sampai tiba pada akhirnya kita selamat atau tidak. Karena yang menentukan kita selamat masuk surga atau tidak adalah hati kita, bukan Tuhan. Tuhan hanya mengikuti proses yang Dia sedang melakukan kepada anak-anaknya. Tuhan hanya ikuti bagaimana kehidupan anak-anak ini, bagaimana apa yang dia lakukan selama dia masih hidup. Ya itu kan Tuhan melihat kalau kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka kita lolos, kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun yang akan berdiri. Sekarang sudah berdiri di alam roh, tapi secara nyata sedikit demi sedikit akan kelihatan. Dengan apa kita dilihat anak-anak Tuhan, sebagaimana Tuhan adalah itu cahaya sendiri, anak-anaknya juga bercahaya. Bercahaya, bukan hanya Tuhan. Tuhan memberikan cahaya kemuliaannya kepada anak-anaknya yang setia, taat selalu mencari Dia di dalam susah, duka dan senang tetap mencari Dia. Tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia, tidak terpengaruh dengan ini. Anak-anak Tuhan sudah melepaskan semuanya, asal memang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kita melepaskan semua keinginan dunia kita, baik keluarga kita, anak, istri, suami kita. Kita berjalan masing-masing Bapak Ibu. Bukan keluarga menyelamatkan kita, kita pribadi demi pribadi yang menyelamatkan kita. Kita masuk surga atau tidak. Bukan suami ke selamat istri, istri ke selamat suami, dan begitu seterusnya. Anak, orang tua menyelamatkan anak, anaknya menyelamatkan orang tua, tidak. Pribadi demi pribadi, maka kerjakanlah keselamatanmu sendiri, bukan melalui berkelompok, bergerombol, tidak, bukan itu. Pribadi demi pribadi. Makanya jaga hati kita, jangan kita sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu yang sedang tersebar di mana-mana untuk menggoda anak-anak Tuhan untuk jatuh ke dalam jurang maut, jurang kebinasaan, yaitu api kekal. Sekali lagi saya menghimbau pada saudara-saudaraku, bertobat. Tuhan sudah ada di muka bumi ini dengan berinkarnasi di seorang anak muda yang kita biasa manggil dia Pangeran Ilahi, Pak Edi Aditya Nugrahanto, Alfa dan Omega. Itu di dalam zaman Omega ini dia memakai nama yang baru, Al Aditya Nugrahanto. Di zaman anugerah dia memakai Yesus Kristus, tapi orangnya sama. Dia berinkarnasi jadi manusia untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa-dosa kita pada 2026 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia datang untuk menghakimi bumi, menghakimi manusia-manusia yang tidak mau bertobat. Sekali bertobat sungguh-sungguh, kerajaan surga sudah ada di muka bumi dan kita terselamatkan. Saya akan menutup kesaksian saat ini, saya akan memuji satu pujian. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Makasih kesaksian pujian saya, suara kebenaran. Biarlah semuanya dapat berkenan di hadirat Tuhan dan Roh Kudus akan menyempurnakan semuanya. Sampai kita bertemu di dalam kesaksian berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.